Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innaka sa'altani 'anil 'ubudiyyati wa hiya salasatu asya'. Summa innaka nuli sak temene sira iku sa'altani takon sapa sira ing ingsun anil ubudiyyati saking sifat bangsa kawula, anil ubudiyyati saking sifat bangsa kawula, wahia utawi ubudiyyah iku salah satu asya'a ono telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah swijine salasah iku muhafadzatu amri syar'i, ngreksa perintahe syariat. Iku muhafadzatu amri syar'i, ngreksa perintahe syariat. Wasaniha utawi kaping pindune salasah iku ar-ridho ridho bil qada'i kelawan qada'i Allah wal qadari lan takdiri Allah wa qismatillahi ta'ala lan pantumane Gusti Allah ta'ala. Wasalisuha utawi kaping telune salasah iku tarku ridho nafsika, ninggal ridhone nafsu sira fi talabi ridallahi, fi talabi ridho illahi ta'ala, ing dalem amrih ridhone Gusti Allah ta'ala, ing dalem amrih ridhone Gusti Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innaka sa'altani 'anil 'ubudiyyah. Kata Imam Ghazali kepada santrinya, kemudian kamu itu bertanya kepadaku tentang sifat ubudiyah. Artinya, kalau kamu memang betul-betul ingin tahu seperti apa ubudiyah itu, maka jawabannya ada 3 macam. 3 macam ciri-ciri khas ubudiyah. Yang pertama, muhafadzatu amri syar'i, yaitu menjaga perintah daripada syariat. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah selaku syari' itu harus dijaga betul, artinya kita lakukan. Apa yang sudah menjadi larangan daripada syari' itu harus kita jauhi betul. Ini salah satu syarat pertama orang itu betul-betul memiliki sifat ubudiyah. Kemudian ditinjau dari sudut pandang bahasa, ubudiyah itu berasal dari al-abdu. Al-abdu itu maknanya hamba. Hamba itu selalu mengabdi kepada tuannya, itu hamba. Dibayar atau tidak dibayar, kewajiban seorang hamba harus mengabdi. Kita tahu kita semua ini adalah hamba daripada Gusti Allah.
secara hati yang sadar kita harus memahami bahwa yang pantas untuk kita lakukan tidak lain dan tidak bukan hanya memperhatikan dan betul-betul menjaga apa yang sudah menjadi aturan syariat, yang mana aturan syariat itu dibangun oleh syari'. Siapakah syari' itu? Yaitu Allahu wa rasuluhu. Merintah itu maksudnya perintah ya, dan larangan itu sebetulnya dua hal yang sama. Kalau perintah itu kamu dituntut untuk melakukan sesuatu yang ditentukan atau sesuatu yang tertentu. Kalau larangan itu juga sama dengan perintah. Artinya kamu diperintah untuk meninggalkan sesuatu tertentu. Atau dibalik ini juga sama. Keduanya sama-sama larangan. Kalau amar itu kamu dilarang untuk meninggalkannya, berarti harus dilakukan. Kalau nahi itu larangan untuk kamu lakukan. Ini dibolak-balik, amar dan nahi ini sama. Perintah dan larangan itu sama. Perintah itu menyuruh, larangan juga menyuruh. Perintah itu larangan, larangan juga melarang. Paham maksudnya? Kalau perintah itu memerintah sampean, menuntut sampean untuk melakukan. Kalau larangan itu merintah sampean untuk meninggalkan, atau menuntut sampean untuk meninggalkan. Atau dibalik, semuanya sama-sama larangan. Kalau perintah itu kamu dilarang untuk meninggalkan. Kalau larangan ya jelas sampean dilarang untuk melakukan. Jadi di sini pakai satu bahasa. Imam Ghazali menyatakan muhafadzatu amri syar'i, menjaga betul, menjalani betul perintah daripada syariat. Berarti perintah untuk melakukan itu dilakukan, perintah untuk meninggalkan itu harus kita tinggalkan, yaitu larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya seorang hamba yang betul-betul hamba itu harus ar-ridho bil qada'i wal qadari wa qismatillah. Kita harus nerima secara sempurna terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan dari Gusti Allah. Nikah hamba itu pedok rumah bibi sayyidnya harus nerima. Nyamanlah hamba kan. Pak TN nerema, Pak Odi nerema, Pak Bunga nerema, Pak Sosa nerema. Nikah hakikatnya hamba. Kita semua sadar kita hamba, namun tak sedikit dari kita yang tidak sadar dalam beberapa kondisi-kondisi tertentu. Ada masih komplain kepada Gusti Allah, merintih terhadap nasibnya, kemudian mengeluhkan nasibnya, kok begini hidup saya, kenapa Allah berbuat begini. Padahal kita hamba itu harusnya plek-plek lah, nenang beda iya pengiran, wes lah jengko panjandin pengiran dek rumah boleh ngatur dek rumah boleh bunga ya engkau din pengiran susah, iya Allah sandi engkau. Nuntut bagaimana? Hamba tidak punya hak untuk nuntut, kan begitu kan? Maka jalan satu-satunya agar hamba itu selamat dan memang betul-betul jadi hamba yang sempurna, ya ridho, jalan satu-satunya. Ridho itu rela dengan apa yang ada, qadanya Allah, takdirnya Allah, atau pembagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita.
Ini kita harus secara sempurna kan, untuk betul-betul merasa hamba. Kita dijanjikan sebuah pahala ataupun tidak, kita dijanjikan surga ataupun tidak, ditakdir masuk neraka ataupun tidak, hamba apa tugasnya? Mengabdi, itu saja. Karena engkau ria hamba Allah, ya maka sepantes elakonin sengko ya kudu ngabdi ke pengiran. Bejer ben pengiran ya pakun tang tugas ngabdi. Itu gitu. Karena saya merintah Allah, sayyid saya, maula saya, maka saya selaku hamba ya pantasnya di situ mengabdi. Kemudian yang ketiga, salah satu sifat yang menjadi khas seorang hamba yaitu tarku ridhoi nafsika fi talabi ridhoillahi ta'ala, meninggalkan ridho nafsumu untuk mengharap ridho Tuhanmu yaitu Allah. Nafsu itu kadang ridho, kadang tidak ridho. Ridhonya nafsu itu bahaya. Contoh misalkan kamu sekarang ingin maksiat, kemudian kamu maksiat, berarti ridho nafsunya. Karena kalau nanti kamu tidak maksiat, berarti kamu menentang nafsumu. Paham gak maksudnya? Nafsoh terona ngakana bakso, kemudian kamu memilih untuk makan weci, maka itu berarti kamu menentang nafsumu. Berarti kamu memilih untuk meninggalkan ridhonya nafsu. Paham? Jangan biarkan nafsumu itu ridho. Nah, paham maksudnya? Kalau sampean mengikuti ridho nafsumu, maka nafsu akan selalu mengajak dirimu kepada persoalan-persoalan kemungkaran. Persoalan yang pada ujungnya nanti akan mengundang murka dari Gusti Allah, bukan ridho. Karena nafsu jika diumbar maka merajalela. Wan nafsu ghibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin takna'u. Itu sifatnya nafsu. Jika kamu mencintai nafsu, maka nafsu semakin merajalela. Pada bisi pada sambian, mon pocih orang, yalem orang, senengin orang, cintain orang, semakin mengembang yang namanya kepala. Serasa songkok itu terlalu kecil. Lah coba men sampean yenah orang, caleh orang, kocaen orang, maka masya Allah semakin tak ada apa-apanya diri ini. Senyaman songkok kotor aja dulu karena abu ada harga dirinya, tak punya kehormatan. Pada saat itu merasa demikian. Itu sifatnya nafsu. Nanti sampean men pocih, cintain, sayangin, merasa berbunga-bunga atau mengembang yang namanya kepala, raja cetak, maka itulah salah satu bukti keriduan nafsumu. Makanya ilmu tasawuf selalu mengajari kita, dan ini nanti akan dibahas dalam pembahasan setelah ini. Wala yartaha qalbuka bimahamidin nas. Hatimu jangan sampai bangga, jangan sampai bahagia dengan beribu-ribu pujian daripada manusia. Artinya dalam segala rutinitas kita, kegiatan kita, perbuatan kita, hendaknya apa yang kita lakukan itu tidak berdasarkan ridhonya nafsu, tapi berdasarkan ridhonya Gusti Allah. Men sampeyan nabeng ridhonya Allah, maka yang dikorbankan adalah ridho nafsumu. Tapi kalau dibalik kamu lebih mendahulukan ridho nafsu, maka kamu mengorbankan ridhonya Allah. Alhasil kamu akan dapat murka dari Gusti Allah. 3 ini yang harus sampean jaga gitu ki. Wa sa'altani 'anit tawakkuli wa huwa antastahkimah
i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada wallahu a'lam bishawab.